Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen saya. Perkenalkan nama saya MS Zamroni Waliuddin dengan nomor induk mahasiswa 052768999. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum 3 mata kuliah STSI 4104 saya mengenai implementasi algoritma Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, saya mulai dulu dari pengertian DFS dan BFS itu sendiri. Saya akan menjelaskan secara singkat dulu tentang DFS dan BFS. DFS atau Depth First Search ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri simpul atau node sedalam mungkin sebelum kembali lagi ke node sebelumnya dan melanjutkan pencarian pada cabang yang lain. Sedangkan BFS atau Breadth First Search ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri node berdasarkan level atau tingkat kedalamannya. Semua node pada level yang sama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Perbedaan utama keduanya adalah DFS mencari secara mendalam terlebih dahulu, sedangkan BFS mencarinya itu secara melebar berdasarkan levelnya. Nah, sesuai dengan soal, saya menggunakan struktur graf terdiri dari 10 node mulai A0, A1 sampai dengan A9. Hubungan antar nodenya adalah sebagai berikut sesuai di graf di gambar ini. A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5 dan A6, A3 terhubung ke A7, A8 terhubung ke A4 terhubung ke A8, A5 terhubung ke A9. Sedangkan node A6, A7, A8, dan A9 tidak memiliki anak cabangnya. Jadi jika digambarkan grafnya seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Ya, yang tidak memiliki anak A6, A7, A8, dan A9. Baik, saya misalkan kali ini saya target pencariannya saya gunakan contohnya adalah saya mencoba mencari A8. Ya, saya mencoba mencari A8 menggunakan dua struktur tadi, DFS dan BFS. Saya mulai dari DFS-nya dulu. Ini coding di Java. Saya coba tampilkan dulu ya. Sebentar. Nah, ini sudah tampil. Baik. Pada program ini, DFS ini saya menggunakan struktur data map untuk menyimpan hubungan antar node dalam bentuk adjacency list. Selain itu, digunakan set bernama visited untuk menyimpan node yang pernah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan pencarian. Metode DFS menerima dua parameter, yaitu node saat ini dan node target selanjutnya. Ketika metode dijalankan, program akan menampilkan node yang sedang dikunjungi. Kemudian, program akan memeriksa apakah node saat ini sama dengan node target. Jika sama, maka program menampilkan pesan bahwa ya datanya ditemukan dan proses pencarian akhirnya dihentikan. Tapi jika belum ditemukan, node saat ini dimasukkan ke visited. Nah, selanjutnya program akan mengunjungi seluruh tetangga node tersebut menggunakan perulangan for. Jadi menggunakan for dan melakukan pemanggilan rekursif terhadap metode DFS. Karena menggunakan rekursi, maka algoritma DFS akan terus masuk ke cabang terdalam terlebih dahulu. Nah, jika saya simulasikan proses pencariannya dengan contoh mencari A8 menggunakan DFS, maka dari A0 program masuk ke A1 dulu,
lalu dari A1 program masuk ke A3, dari A3 masuk ke A7, karena A7 tidak memiliki anak, program kembali ke A3, kemudian kembali lagi ke A1. Selanjutnya dari A1 program mengunjungi ke A4, dari A4 mengunjungi A8, karena A8 adalah target pencarian, maka pencariannya ya berhenti. Urutan nodenya adalah A0, A1, A3, A7, A4, dan A8. Ini saya coba run ya untuk DFS-nya, hasilnya seperti ini. Nah, dia mengunjungi dulu A0, A1, A3, A7, A4, dan yang terakhir ke A8. Karena di data A8-nya ditemukan, maka pencarian dihentikan. Ini terkait dengan mode algoritma DFS. Sekarang yang BFS. Di sini sudah ada BFS. Ya. Dengan program algoritma BFS ini saya menggunakan struktur data queue atau artinya itu antrian. Node pertama yang masuk ke antrian akan diproses terlebih dahulu. Prinsipnya itu first in, first out. Orang menyebutnya biasanya FIFO. Program ini dimulai dengan memasukkan node awal, yaitu A0 ke dalam queue. Kemudian selama queue masih berisi data, program akan mengambil node paling depan. Jika node tersebut merupakan target, maka pencarian dihentikan. Jika belum, seluruh tetangga yang belum pernah dikunjungi akan dimasukkan ke dalam queue atau antriannya. Dengan cara ini, BFS mengunjungi node berdasarkan levelnya. Jika simulasikan seperti ini. Bentar, saya run dulu. Nah, ini sudah ditemukan delapannya. Pencarian karena dimulai dari node awal, node A0, level pertama adalah A1 dan A2. Kemudian level kedua adalah A3, A4, A5, dan 6. Level ketiga A7, A8, dan A9. Urutan kunjungan nodenya itu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Saat mencapai A8, program menemukan target dan akhirnya menghentikan hasil searching-nya, menghentikan pencariannya. Dari hasil ini terlihat bahwa BFS memeriksa seluruh node pada level yang sama terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Demikian video praktek tugas 3 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.